Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eko River. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyakit white spot. Ini penyakit yang lazim pada ikan hias laut dan biasanya menjadi momok tersendiri pada kita para hobis atau river penggemar ikan hias laut. Penyakit ini sebenarnya gampang-gampang susah guys ya. Seperti di gambar ini adalah gambar fisik ketika ikan terserang white spot. Jadi hampir semua ikan hias laut itu dapat terserang white spot, meskipun ada beberapa spesies atau jenis ikan hias yang sangat rentan. Kalau orang barat bilang itu sebagai magnetnya white spot ini tadi. Jadi, contohnya adalah jenis-jenis botana. Sini ada gambar botana ini Japon ya. Kemudian ini Achilles, dan ini adalah letter sig. Jadi penyebab white spot itu sendiri adalah, untuk yang ikan hias air laut itu adalah protozoa yang bernama Cryptocaryon irritan ya guys ya. Bentuknya seperti ini jika itu adalah kita lihat dengan mikroskop, dan tentunya ini adalah tidak kasat mata guys ya. Jadi bukan bintil-bintil yang kita lihat pada ikan hias yang tadi, mungkin yang kasat mata itu bukan, itu adalah akibatnya saja, bukan itu protozoanya, bukan itu. Jadi dia itu tinggal dan memakan daging dari ikan hias kita. Jadi yang tampak putih-putih itu adalah efek sampingnya saja. Oke, ini mungkin kita lihat dari Wikipedia. Di parasit ikan hias air laut, ini taksonominya mungkin sekilas saja, tidak perlu kita bahas panjang lebar karena bukan bidang kita. Oke, jadi seperti kalau menurut pengalaman saya, white spot itu dia akan selalu ada di setiap ikan yang kita beli, karena dia bisa mungkin terpapar dan tertular di toko penjual ikan, atau waktu dalam perjalanan mungkin, atau waktu di nelayan ketika di gabung, di mana tempat penampungannya itu tidak kurang bagus lah, seperti itu. Jadi mungkin alangkah baiknya teman-teman itu membeli pada penjual yang terpercaya, artinya mereka tahu dan bisa menangani white spot ini pada ikan jualannya. Sedangkan pengalaman saya pribadi, ketika saya pribadi menangkap ikan langsung dari laut dan kemudian langsung dimasukkan ke dalam tank atau akuarium, itu resikonya sangat kecil dibandingkan kita membeli dari toko atau nelayan. Jadi mungkin karena tidak sempat untuk ditampung ke dalam ruangan yang mungkin berdesak-desakan, dan mungkin juga seperti COVID-19 ini, jadi mereka yang langsung dari laut itu bebas dan menerapkan social distance guys ya. Oke, kita kemudian akan
mempelajari siklusnya dari cryptocurrency itu sendiri guys ya. Oke, ini life cycle-nya. Jadi ini pengertiannya guys ya. Ini cryptocurrency ini adalah protozoa bersilia yang menyebabkan penyakit white spot itu sendiri, dan dia itu berpotensi menyerang itu adalah pada suhu antara 15 sampai 30 derajat Celcius, dan yang merupakan salah satu penyakit yang sangat ditakuti dalam memelihara ikan hias air laut ini. Untuk tanda-tanda penyakitnya sendiri, ikan yang terinfeksi oleh cryptocurrency irritan itu pasti seperti kalian ketahui, bintik-bintik putih di sekujur badan, pada kulit, pada sirip, pada insang, dan kadang-kadang siripnya itu compang-camping guys ya. Kemudian yang lain juga mata berkabut, kemudian insangnya itu pucat, tidak merah segar, kemudian ada peningkatan produksi lendir, perubahan warna kulit biasanya tampak cerah itu berwarna kusam, dan beberapa ikan yang mungkin lemah itu tampak sangat kurus. Sedangkan untuk perilakunya, ikan itu akan sering flashing, menggesek-gesekkan badannya ke kaca atau ke karang, sehingga dia bisa saja menimbulkan luka sehingga bisa menyebabkan infeksi sekunder, misalnya jamur dan sebagainya, ketika ikan tidak segera ditangani dengan baik. Kemudian ada juga yang menunjukkan berenang tidak normal, berenang cenderung ke permukaan atau ke dekat wave maker atau ke di bawah saja, di pojokan, lesu pastinya, bernapasnya itu lebih cepat dibanding yang biasanya. Dan memang dalam suatu populasi itu pasti ketika salah satu ikan atau beberapa ikan terinfeksi, itu pasti dalam satu sistem akuarium itu tentunya akan terinfeksi, dan jika tidak segera ditangani dengan baik, maka kematian itu akan berlangsung cepat, dan itu hanya memakan beberapa hari guys ya. Oke guys, kita sekarang ke siklus dari white spot itu sendiri guys. Yang pertama kita akan ke fase dimana ikan itu terinfeksi oleh white spot. Jadi dimana kita bisa melihat bahwa ikan tersebut itu bintik-bintik dan sebagainya, dan menunjukkan seperti yang gejala-gejala yang saya sampaikan sebelumnya. Ini berlangsung antara 3 sampai 7 hari di ini fase ini, dimana itu adalah fase tropon. Kemudian yang fase kedua adalah di sini, dimana fase protomon stage. Itu adalah dimana white spot itu keluar dari badan ikan dan kemudian berenang-renang bebas untuk selanjutnya ke fase tomon. Jadi fase yang kedua ini berlangsung kurang lebih 18 jam. Nah, kemudian fase yang paling lama itu adalah fase ini, fase tomon stage ini, fase 3 ya, 3. Jadi dimana dia itu berlangsung 3 sampai 28 hari guys. Jadi di sini tomon ini akan menempel pada substrat kaca, leaf rock atau pasir mungkin. Jadi dimana pada stage tomon ini si white spot itu akan bereproduksi sehingga bisa mencapai berlipat-lipat
kali dari semula. Jadi fase Tomon ini adalah fase terlama. Jadi menurut literatur yang saya baca, pada saat fase ini itu kita tidak bisa apa-apakan karena Tomon itu adalah dilindungi oleh sejenis kista atau cangkang yang dia itu tidak bisa ditembus meskipun oleh obat-obatan dan sebagainya. Oke, kemudian kita ke fase keempat, guys. Ini fase keempat. Ini fase keempat ini adalah fase teron, di mana Tomon itu akan membentuk tomits dan dia hatch alias atau istilahnya lahir, dan dia akan berenang bebas dalam bentuk teron seperti ini. Teron ini binatangnya, dan di situ umurnya hanya 24 jam. Nah, pada fase itulah si white spot ini dapat kita matikan atau kita putus siklusnya. Bagaimana caranya? Oke, kita simak video berikutnya. Oke, ada beberapa teknik dalam memutus rantai dari kehidupan white spot atau Cryptocaryon irritan ini. Yang paling lazim dilakukan di seluruh dunia adalah menggunakan obat-obatan berbasis koper atau tembaga sulfat pentrahidrat atau tembaga terusi. Kalau nama istilah kimianya CuSO4 2HO2 atau tembaga biru. Jadi ada beberapa produk yang berbasis koper ini, yang salah satunya yang paling efektif dan terkenal mungkin adalah Cupramin ya guys ya, dari Sikem. Jadi koper itu sangat efektif dalam membunuh white spot pada fase berenang itu. Silahkan Anda bisa melihat. Kalau untuk yang Cupramin itu menurut pengalaman mudahnya itu adalah dia ada takaran, jadi dia ada beberapa mili untuk berapa liter air dan berapa lama ikan itu kita karantina. Oke, jadi untuk cover base ini ikan kita harus tangkap dan kita taruh di tempat khusus, tempat tersendiri, bukan pada menteng kita guys ya, karena koper ini sangat berbahaya dan sangat membunuh untuk, kalau saya bilang itu untuk non ikan, terutama biota terumbu karang, koral dan sebagainya, itu dia akan sangat bereaksi dan cepat membunuh, termasuk juga bakteri-bakteri yang kita harapkan bisa hidup pada menteng kita. Jadi cover base ini wajib dilakukan pada akuarium tersendiri, akuarium terpisah atau akuarium karantina atau apapun istilahnya. Oke, sekarang cara yang kedua dalam memutus siklus dari white spot air laut ini adalah, yang sering dipakai adalah hyposalinity. Hypo itu adalah rendah, salinity adalah salinitas atau kadar garam dari air laut yang kita gunakan untuk pengobatan ini. Jadi air laut yang kita gunakan itu akan kita tawarkan, kita campur air laut asli dengan air tawar sehingga dia mencapai kondisi hyposalinity, yaitu specific gravity antara 1.0009 sampai dengan 1.0010. Jadi dimana pada salinitas tersebut
fase berenang dari white spot itu akan mati, tapi ikan masih bisa beradaptasi pada salinitas tersebut. Jadi di sini ada kelemahannya guys ya. Kalau untuk hyposalinity ini kelemahannya yang saya tahu dan saya pernah memiliki pengalaman, yaitu ketika ikan sudah sehat dan akan dimasukkan lagi ke dalam akuarium di mana salinitasnya adalah normal, yaitu 1022 sampai dengan 1026, dia itu tentunya ikan akan kaget. Di situ sebelum itu kita harus ada proses berikutnya, yaitu untuk menaikkan kadar garam itu pelan-pelan. Jadi misalnya dari 1009 ke 1022 misalnya, itu tidak bisa langsung sekaligus, tapi harus pelan-pelan. Dan itu yang paling tepat dan ideal itu adalah 1 minggu untuk menaikkan itu sedikit demi sedikit sampai dengan tercapainya salinitas normal. Kelemahan yang lain dari hyposalinity itu adalah penyakit lain seperti velvet atau salmonella atau brucellella itu tidak mati guys ya. Yang mati itu hanya white spot atau cryptocaryon iritan ini. Jadi mungkin bisa dijadikan pedoman juga kelemahan dari hyposalinity ini. Kalau untuk yang sebelumnya, kelemahannya adalah yang menggunakan copper base itu kelemahannya adalah dia akan membunuh apapun biota kecuali ikan. Di hyposalinity juga tentunya akan mati, terutama terumbu karang itu akan mati di salinitas rendah. Seperti itu. Jadi alangkah baiknya merawat ikan sakit, apapun sakitnya termasuk white spot ini, diusahakan adalah di tempat terpisah, bukan di menteng kita. Ada beberapa jenis pengobatan yang lain untuk mengobati jenis cryptocaryon iritan atau white spot ini. Salah satunya adalah chloroquine, yang sekarang ini ramai, katanya itu juga merupakan obat dari COVID-19 alias corona, dan juga formalin. Nah, untuk formalin ini tentunya sangat riskan guys ya, karena salah dosis saja ikan yang kita akan sehatkan tentunya akan juga lewat atau mati. Jadi sangat berbahaya. Dan kedua jenis pengobatan ini relatif jarang dilakukan. Jadi cara yang paling sering dilakukan itu adalah menggunakan copper base, dan yang kedua adalah hyposalinity.